Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Arief Setiawan, Eskom MCS selaku dosen pengampu. Pada kesempatan malam kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu tentang sistem informasi akuntansi penjualan ayam geprek. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok 4 terdiri dari yaitu perkenalkan, nama saya Glenn Mario dengan NIM 2025-53079. Lalu Apianto Nugraha Saputra dengan NIM 2025-53077. Lalu Aurelia Bilkis Risyanto Falihah dengan NIM 2025-53070. Baik, di sini saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu latar belakang. Usaha kuliner ayam geprek sebagai UMKM di Indonesia semakin berkembang dengan transaksi penjualan yang terus meningkat. Pencatatan manual menggunakan buku atau kertas menjadi kurang efektif karena rawan kesalahan, sulit direkap, dan tidak menghasilkan laporan keuangan yang rapi. Untuk itu, diperlukan sistem informasi akuntansi yang dapat mencatat data master, yaitu menu, pelanggan, dan bahan baku, mengelola transaksi dengan contoh penjualan, pembayaran, dan pembelian, serta menyajikan laporan otomatis bulanan dan tahunan. Sistem ini dibangun dengan Python dan Streamlit sebagai antarmuka web, serta SQLite sebagai basis data yang ringan dan mudah digunakan. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang basis data untuk mencatat data, master, dan transaksi penjualan ayam geprek. 2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi akuntansi penjualan menggunakan Python berbasis web atau Streamlit. Dan yang terakhir adalah bagaimana menghasilkan laporan data master dan laporan transaksi secara otomatis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, merancang basis data untuk sistem informasi akuntansi penjualan ayam geprek agar data dapat tersimpan rapi dan terstruktur. 2. Membangun aplikasi berbasis web dengan Streamlit untuk input data master dan transaksi. Yang terakhir, menghasilkan laporan otomatis baik laporan data master maupun laporan penjualan bulanan dan tahunan secara akurat. Selanjutnya adalah manfaat. Pengembangan sistem informasi akuntansi penjualan ayam geprek ini memberikan manfaat 3 arah. Yang pertama, bagi penulis sebagai sarana implementasi praktis perancangan basis data dan pemrograman web menggunakan Python dan Streamlit pada studi kasus nyata. Yang kedua, bagi pemilik, usaha untuk mendigitalisasi pencatatan transaksi harian, meminimalkan risiko human error, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, bagi pembaca, sebagai referensi akademis maupun acuan teknis dalam merancang sistem informasi akuntansi sejenis pada lini bisnis kuliner skala kecil dan menengah atau UMKM. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem ada 2, yaitu lingkungan implementasi dan struktur program. Lingkungan implementasi, bahasa pemrograman Python 3, framework Streamlit, basis data SQLite, library pendukung Pandas, text editor, Visual Studio Code, dan yang terakhir sistem operasi Windows 10 atau 11. Struktur program utama sistem disimpan dalam suatu file bernama app.py. Di dalamnya terdapat fungsi untuk inisialisasi basis data, fungsi bantu seperti format rupiah dan nomor transaksi, serta fungsi-fungsi halaman yang mengatur data master, transaksi, dan laporan. Semua bagian tersebut dihubungkan melalui fungsi main yang mengatur navigasi menu pada sidebar Streamlit sehingga pengguna dapat mengakses setiap fitur dengan mudah. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu mengenai implementasi modul data master. Modul data master terdiri dari 3 halaman, yaitu master menu, master pelanggan, dan master bahan baku. Setiap halaman menyediakan formulir untuk menambah data baru, menampilkan daftar data yang sudah tersimpan, serta fitur untuk menghapus data. Berikut adalah kode-kode yang terdiri dari
data master. Lalu proses penyimpanan data menu baru dilakukan melalui formulir input yang memanggil perintah SQL insert melalui potongan kode berikut, yaitu insert into menu. Untuk nama menu adalah kode tabel, lalu tabel terdiri dari yaitu kode, nama, kategori, harga, serta values untuk nilai-nilai yang akan diisi atau data-data yang akan diisi. Modul transaksi terdiri dari 3 halaman, yaitu penjualan, pembayaran, dan pembelian bahan baku. Pada halaman penjualan, kasir memilih menu lalu menambahkan ke keranjang. Sistem otomatis menghitung total dan transaksi disimpan dengan status belum lunas. Setelah pembayaran diproses, status berubah menjadi lunas. Sementara itu, pembelian bahan baku dicatat agar tidak bertambah stok sesuai kebutuhan. Lalu halaman transaksi pembayaran menampilkan yaitu daftar transaksi berstatus belum lunas. Setelah kasir memproses pembayaran, status otomatis berubah menjadi lunas. Lalu pada halaman transaksi pembelian bahan baku, setiap pembelian bahan baru otomatis menambahkan stok pada tabel bahan baku. Implementasi modul laporan. Modul laporan terdiri dari laporan data master atau menu, pelanggan, bahan baku, dan laporan transaksi penjualan bulanan dan tahunan. Laporan bulanan menampilkan filter periode, omset, jumlah transaksi, status pembayaran, serta menu lateralis, sedangkan laporan tahunan menyajikan rekam omset per bulan dalam bentuk tabel dan grafik batang. Berikut adalah program yang dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu program dari Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Ayam Geprek. Saya menggunakan yaitu Streamlit untuk membuat aplikasi website, terutama dashboard, data, dan tampilan mobile. Dan untuk database saya menggunakan SQLite untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan. Untuk menjalankan program, saya menggunakan yaitu untuk menjalankan program kita memerlukan yaitu Streamlit run fpy. Kita enter. Lalu kita akan dibawa untuk ketampilan beranda Sistem Informasi Penjualan Ayam Geprek. Untuk menu sudah terpapar yaitu 15 menu, jumlah pelanggan ada 9, jumlah transaksi 20, total omset sebesar 970.000 yang sudah masuk. Untuk data master kita terdiri dari 3, yaitu daftar menu. Daftar menu kita sudah mempunyai 15 menu. Untuk menambahkan menu kita menggunakan yaitu tambah menu baru. Dengan kode menu kita memasukkan yaitu M16. Kategori kita masukkan minuman. Untuk nama minuman kita pilih yaitu soda mixu. Lalu untuk harga kita masukkan dengan harga 12.000. Simpan menu. Maka menu baru sudah ditampilkan di sini dengan ID 16, kode M16 dengan nama menu mixu soda mixu, kategori minuman, harga 12.000. Lalu master pelanggan. Untuk master pelanggan adalah daftar diri pelanggan. Di sini sudah ada 9 pelanggan. Untuk menambahkan pelanggan baru kita menggunakan yaitu kode pelanggan, kita masukkan dengan P0010. Lalu nama pelanggan kita masukkan Supri. Untuk alamat Jalan Bulung Kudus. Untuk nomor telepon kita sensor dengan menggunakan nomor acak. Kita simpan pelanggan. Maka pelanggan dengan nama Supri dengan alamat Jalan Bulung Kudus sudah dimasukkan. Lalu bahan baku. Untuk bahan baku sudah mempunyai 10 bahan baku sebagai patokan. Untuk menambahkan bahan baku baru kita menggunakan yaitu kode bahan yaitu B011. Lalu nama bahan yaitu
pisang. Untuk satuan per kg yaitu 16 kg. Untuk stok awal, kita mematok dengan stok 13 stok. Untuk harga, kita masukkan yaitu 15.000. Oh ya, di sini kita bisa menambahkan dan mengurangi harga, terutama juga di stok juga. Untuk data bahan baku bisa disimpan, dan di sini ID 11 dengan kode B11 dengan nama pisang 16 kg, lalu dengan stok 13 dengan harga 15.500 sudah terdata di bagian daftar bahan baku. Untuk transaksi penjualan yaitu bagian tanggal transaksi, kita menyesuaikan hari ini dengan tanggal yaitu tanggal 3 bulan 7 tahun 2026. Untuk pelanggan kita masukkan yaitu Budi Santoso 00P001. Untuk tambahan item yaitu geprek bahan bakar dengan harga 15.000, kita memasukkan yaitu jumlah pesanan yang ditambahkan yaitu 2. Untuk memasukkan data keranjang, kita menggunakan fitur tambah ke keranjang. Lalu keranjang belanja sudah diisi yaitu dengan menu geprek bakar dengan jumlah 2, harga 15.000 per satuan, dan subtotal yaitu 30.000. Dengan total yaitu 30.000 untuk keranjang yang sudah disimpan transaksinya. Untuk riwayat transaksi di sini kita bisa melihat yaitu nomor transaksi yaitu TRX 2026062120 dengan tanggal 2026/06 tanggal 21 dengan pelanggan Agus Setiawan 52.000 total dengan status lunas. Berikut adalah tampilan status. Jika belum melunasi maka akan ditampilkan yaitu belum lunas, dan jika sudah lunas maka akan ditampilkan dengan data status lunas. Berikut adalah transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yaitu sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan 3 metode pembayaran yaitu menggunakan kris, tunai, dan transfer bank dengan harga masing-masing sesuai pesanan. Lalu untuk transaksi pembelian bahan baku kita menggunakan yaitu tanggal, bahan, jumlah satuan, harga satuan, dan total dengan subtotalnya yaitu 50.000 dengan harga satuan 10.000, lalu total 1,7 dengan harga 85.000 per satuan, dan lain-lain untuk riwayat pembeliannya. Dan untuk menambahkan fitur jumlah pembelian yaitu kita menggunakan untuk tanggal kita atur bagian 9 Juli. Untuk kita memasukkan yaitu beras stok dengan 50 kg dengan harga satuan kita masukkan yaitu 90.000. Simpan data pembelian. Maka untuk pemasukan data pembelian yaitu beras dengan 16 kg dengan harga 90.000 satuan dengan totalnya itu 1.440.000. Lalu laporan kita menggunakan 3 yaitu laporan data master, laporan penjualan bulanan, serta laporan penjualan tahunan. Untuk laporan data master kita yaitu menggunakan laporan menu. Dari kode-kode di atas ada 16 menu dan nama-nama menu lainnya, kategori, serta harga. Untuk laporan pelanggan yaitu data diri pelanggan dan laporan bahan baku. Lalu laporan penjualan bulanan yaitu pada tahun 2026 kita masukkan bulan Juli, tidak ada transaksi yang masuk. Jika kita masukkan bulan Juni maka akan menampilkan yaitu total omset yang sudah dimasukkan pada bulan Juni. Lalu
jumlah transaksi terdiri dari 20 orang, lalu lunas dan belum mencapai 17 orang yang sudah lunas dan belum yaitu 3. Lalu untuk menu yang terlaris pada bulan ini yaitu geprek keju dengan harga subtotalnya yaitu 252.000 dengan total penjualan 14. Lalu laporan penjualan tahunan. Untuk grafik omset per bulan yaitu di bulan Juni sudah mencapai yaitu 900.000 ke atas dengan jumlah transaksi 20 pada tahun 2026. Lalu untuk total omset pada tahun yaitu bulan Juni sudah mencapai 970.000. Dan untuk bulan-bulan lainnya masih kosong. Sekian pengenalan program penjualan ayam geprek kami. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4. Jika masih ada kekurangan untuk program-program mohon dimaklumi. Jadi untuk kesimpulan pada presentasi kali ini adalah yaitu sistem informasi akuntansi penjualan ayam geprek berhasil dibangun dengan menggunakan pemrograman bahasa Python, lalu menggunakan Streamlit dan SQLite untuk database. Lalu sistem mampu mengelola data master, menu, pelanggan, bahan baku, dan transaksi penjualan, pembayaran, serta pembelian, serta menghasilkan laporan otomatis. Untuk laporan bulanan dan tahunan, membantu pemilik usaha memantau omset, status pembayaran, dan menu terlaris untuk mendukung keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Nun wal koma wa turun. Fastabilkul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.